Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam Sunday Devotion kita pagi ini. Nah, siapa hari ini yang hatinya penuh dengan sukacita? Coba tunjukkan senyum terbaik kalian pagi ini. Kita mau mulai ibadah kita pagi ini. Kita mau pujikan satu lagu bersama-sama. Adalah sukacita di hatiku. Yuk kita bersama-sama bersukacita memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, semua adik-adik yang ada di rumah, kita mau bernyanyi bersama. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut ibadah kita akan minta pimpinan Tuhan. Kita akan berdoa dulu bersama-sama ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, sudah membangunkan kami pagi ini dengan kekuatan dan kebugaran yang baru. Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama beribadah pagi ini. Tuhan sertailah kami, Tuhan tolong kami, berikan kami hati yang penuh dengan sukacita, supaya kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami pagi ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa. Kita mau pujikan satu pujian lagi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Nah coba mau tanya dulu, siapa di sini yang suka tidak taat sama papa dan mama? Siapa yang suka menolak kalau misalnya papa mama memberi perintah atau meminta tolong kepada kalian? Coba kita ingat lagu ini, kita nyanyikan bersama-sama supaya kita selalu ingat kalau kita harus selalu taat pada siapa? Pada Tuhan Yesus, pada papa dan mama. Yuk kita mulai. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus,
mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau sekarang tiba waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh duduk diam, kami boleh berkonsentrasi, kami boleh menyiapkan hati kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, menjaga kami, supaya kami boleh memahami, kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, semuanya sudah siap sekarang? Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan baca bersama-sama firman Tuhan. Tapi tema kita hari ini apa ya? Tema kita hari ini adalah warisan iman. Wah, ada kata warisan. Kita mau dengar sama-sama yuk. Kita mau belajar sama-sama. Tapi lebih dulu kita mau buka di 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Berapa? 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nah, kita baca bersama-sama dulu ya. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka tidaklah dengan bijaksana, dan jangan biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Tetapi kepada anak-anak Barzilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Juga masih ada padamu Simea bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati." Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Nah, tadi kita sudah membaca bersama-sama. Adik-adik juga sudah mendengarkan tadi bacaan firman Tuhan kita. Coba tadi tema kita kan warisan iman. Aduh, dengar kata warisan kayaknya seru ya. Kira-kira warisan itu diberikan pada saat apa ya? Pasti adik-adik di rumah ada yang tahu jawabannya. Biasanya
kalau ada orang yang mau meninggal, itu biasanya memberikan warisan, meninggalkan sesuatu. Warisan itu apa ya? Oh, warisan, kotak warisan. Oh, biasanya warisan itu identik dengan apa sih? Ting, uang. Oh ya, bisa. Ting, oh, rumah atau bangunan. Oh, bisa juga. Atau ada lagi yang bilang emas, perak, dan barang berharga lainnya. Itu nggak salah. Memang kadang-kadang ada orang-orang yang mewariskan benda-benda tersebut untuk orang yang ditinggalkannya. Nah, tetapi kita mau dengar nih, ketika Raja Daud sudah hampir meninggal, dia ingin meninggalkan sesuatu buat anaknya. Dan anak ini nanti yang akan mewarisi tahta Raja Daud. Siapa kira-kira? Betul sekali, Raja Salomo nantinya. Nah, anaknya Raja Daud ini namanya Salomo. Raja Daud berpesan kepada Salomo sebelum dia meninggal, ketika dia sudah mendekati waktunya untuk meninggal, Raja Daud memberikan pesan kepada Salomo. Apa saja pesannya kira-kira? Oh, warisannya tadi apa aja ya? Nah, kita mau lanjutkan dulu, kira-kira apa yang ditinggalkan oleh Raja Daud kepada Salomo anaknya. Kita mau lihat, ada 3 pesan yang diberikan Raja Daud untuk Salomo. 1, Raja Daud berpesan kepada Salomo supaya dia tetap setia. Setia kepada siapa? Setia kepada Tuhan. Kenapa kok harus setia kepada Tuhan? Semasa hidup Raja Daud juga sangat taat kepada Allah, kepada Tuhan. Dia selalu mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Dia dengar-dengaran akan suara Tuhan dan dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kenapa Raja Daud memberikan pesan itu kepada Salomo anaknya? Supaya Tuhan tetap menuntun hidup Salomo sepanjang hidupnya nanti, seperti Raja Daud dipimpin oleh Tuhan. Nah, itu pesan yang pertama dari Raja Daud kepada Salomo. Yang kedua, apa kira-kira? Yang kedua adalah Raja Daud ingin Salomo selalu bertindak bijak. Salomo menjadi orang yang bijaksana di dalam memimpin negerinya kelak ketika dia menggantikan ayahnya untuk menjadi raja. Yang namanya raja harus adil kan? Tidak boleh berat sebelah atau pilih kasih kepada rakyatnya atau kepada orang lain. Nah, itu yang dipesankan oleh Raja Daud kepada Salomo. Dia harus bertindak bijaksana dan dia harus bersikap adil. Nah, yang ketiga apa ya? Masih ada satu lagi. Siapa yang bisa jawab? Oh, jangan-jangan di rumah yang bisa jawab ya? Ya, satu lagi. Raja Daud berpesan kepada Salomo bahwa Salomo harus selalu menunjukkan kebaikan. Dia harus menjadi orang yang bermurah hati, orang yang baik. Dia harus apa? Dia harus melakukan yang baik kepada orang lain, menunjukkan kebaikan dan apa? Dia harus membalas setiap orang lain yang berbuat baik, harus dibalas dengan kebaikan. Tidak hanya di situ, dia pun harus menunjukkan kepada semua orang, kepada siapapun yang dijumpainya, agar dia selalu bersikap baik dan bermurah hati kepada orang lain. Raja Daud ini juga berpesan, Salomo juga harus berbuat baik dan menunjukkan kebaikan kepada orang-orang yang pernah menolong ayahnya, pernah menolong Raja Daud dulu semasa hidup. Tetapi tidak hanya itu, kepada orang-orang di sekitarnya pun, meskipun dia tidak menunjukkan kebaikan lebih dulu, tetapi Salomo harus tetap apa? Harus tetap
berbuat baik kepada setiap orang yang dijumpainya. Nah, 3 nasihat itu yang diberikan kepada diberikan Daud kepada Salomo anaknya. Ternyata warisannya nggak cuma sekedar harta benda, nggak cuma tahta yang ditinggalkan, tetapi Raja Daud memberikan pesan, memberikan nasihat yang jauh lebih berharga daripada emas, perak, dan juga tahta yang ditinggalkan. Nah, begitu sayang dan kasih Raja Daud kepada anaknya. Supaya apa? Supaya anaknya hidup menjadi lebih baik, hidup dipimpin oleh Tuhan. Raja Daud tidak meninggalkan sesuatu yang buruk, tetapi justru kebaikan yang dipesankan oleh Raja Daud kepada Salomo. Wah, hebatnya Raja Daud ini baik sekali ya sama anaknya. Dia tidak hanya meninggalkan sesuatu yang bisa habis, sesuatu yang bisa hancur, bisa punah, tetapi 3 hal yang tidak akan bisa hilang adalah nasihat kebajikan yang ditinggalkan oleh Raja Daud kepada anaknya. Nah, kalau Raja Daud itu sayang loh sama anaknya, kira-kira adik-adik di rumah papa mama sayang enggak sama kalian? Pasti sayang. Percayalah, setiap orang tua itu pasti di dalam hatinya ataupun ketika perkataannya itu pasti sayang, pasti terkandung rasa sayang yang besar kepada anak-anaknya. Nah, terus kita sebagai anak-anaknya gimana? Nah, kita anak-anaknya wajib apa? Tadi yang kita nyanyikan T-A-A-T, taat. Nah, salah satunya kita belajar taat kepada papa dan mama. Kita belajar apa? Menghormati dan mengasihi papa dan mama, menyayangi orang tua kita. Karena bagaimanapun juga setiap orang tua itu pasti mengasihi dan menyayangi anaknya. Seperti tadi siapa? Raja Daud menyayangi Salomo anaknya. Nah, coba di sini siapa yang sudah taat atau sayang sama papa mamanya? Contoh misalnya, papa mama biasanya kalau di rumah suka minta anak-anak makan sayur yang banyak, makan buah yang banyak, minum air putih yang banyak. Nah, itu tujuannya apa? Itu bukan sekedar perintah loh, itu juga mengandung nasihat. Supaya apa kalau kita turutin? Supaya badan kita sehat, kita nggak gampang sakit, kita juga selalu apa? Selalu bugar dan bersemangat. Itu salah satu bentuk sayangnya papa mama loh ke kalian. Apalagi ya kira-kira? Ada lagi misalnya papa bilang, kalau habis bermain, barang-barangnya, mainannya harus dirapikan, dikemasi. Supaya apa? Supaya rapi. Nah, itu bukan sekedar menyuruh loh, tetapi papa dan mama mengajarkan kalian untuk belajar apa? Disiplin. Sebab disiplin itu berguna buat kalian nanti ketika kalian di sekolah, ketika nanti kalau kalian ada di gereja misalnya, atau di mana lagi, atau misalnya nanti ketika kalian sudah dewasa. Disiplin itu penting supaya apa? Supaya kita jadi berhasil nantinya. Semuanya yang kita kerjakan sudah apa? Sudah terplanning. Jadi kalau habis main ya dikemasi. Kalau waktunya belajar ya harus belajar. Kalau belajar supaya apa sih? Ya pasti supaya pintar. Bukan cuma disuruh papa dan mama harus belajar. Tidak semata-mata untuk mendapat nilai bagus. Mendapat nilai bagus iya benar, tetapi terlebih supaya itu juga berguna buat kita kelak. Kalau kita pintar, siapa yang untung?
Nah, adik-adik juga kan? Dan tentunya papa dan mama juga pasti akan bangga pada kalian. Nah, terlebih lagi jangan lupa tadi pesan Raja Daud kepada Salomo yang pertama apa? Setia kepada Tuhan. Nah, kalian pun belajarlah untuk setia kepada Tuhan. Contohnya apa? Kalian belajar untuk selalu berdoa minta pimpinan Tuhan. Kalian rajin baca Alkitab supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Kita bisa mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Terlebih lagi kalau kita rajin berdoa dan kita membaca firman Tuhan. Apa coba? Jangan lupa ikut sekolah minggu atau ikut Sunday Devotion setiap minggu. Maka apa nanti yang kalian dapat? Kalau kalian dengar-dengaran dan dekat setia kepada Tuhan, apa coba yang kalian dapat? Iman kita akan bertumbuh. Kalau iman kita bertumbuh, kita punya kepercayaan, kita punya keyakinan bahwa kita punya Tuhan Yesus, Tuhan kita yang selalu menolong kita. Nah, jadi warisannya Raja Daud kepada Salomo tadi apa ya? Selain harta benda yang ditinggalkan dan juga tahta yang ditinggalkan oleh Raja Daud tadi, ada 3 nasihat dan itu membuat iman Raja Salomo kepada Tuhan makin bertumbuh. Nanti ketika Salomo menjadi raja, dia sudah punya bekal bahwa ayahnya sudah mewariskan iman yang benar, iman kepada Tuhan. Dan jangan lupa tadi 3 pesannya, kalian juga bisa terapkan itu dalam hidup kalian sehari-hari. Coba deh 3 hal itu. Setia kepada Tuhan, bertindak bijak, dan menunjukkan kebaikan. Nah, kita baca bersama-sama ya. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi, Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Oke, kita berdoa dulu ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan dan kami sudah membaca bersama-sama firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami boleh memahami firman-Mu, kami boleh mengerti, sehingga kami juga boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkanlah kami untuk setia selalu kepada Tuhan, ajarkanlah kami untuk bertindak bijaksana, dan ajarkanlah juga kami untuk menunjukkan kasih dan kebaikan kepada orang lain. Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri yang akan menolong kami, dan biarlah Tuhan kami boleh selalu taat kepada Papa dan Mama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, kalian boleh meminta tolong Papa atau Mama untuk memberikan persembahan melalui transfer di bawah ini atau scan QR yang ada di bawah ini ya. Nah, sambil memberikan persembahan, kita mau pujikan satu lagu dan nanti kita akan berdoa bersama-sama setelah kita memberikan persembahan. Oke? Kita mulai yuk. Memberkati kau selamanya.
Adik-adik, ibadah kita gak terasa sudah hampir selesai. Sudah selesai ternyata ya. Nah, kita mau bawa persembahan kita dalam doa, sekaligus kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Yuk, semuanya dengan sikap berdoa kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan selalu memberikan berkat kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, baik jasmani ataupun rohani yang Tuhan selalu limpahkan untuk kami, anak-anak-Mu. Begitu juga Tuhan melalui Papa dan Mama. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami pada pagi ini. Tuhan, biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan baik, boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, jika sebentar kami akan berpisah, Tuhan berkatilah setiap kami. Berkatilah anak-anak yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah. Biarlah mereka boleh senantiasa belajar untuk taat kepada Papa dan Mamanya. Dan biarlah mereka senantiasa beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang sungguh baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.